400 tahun yang lalu terjadilah suatu peristiwa yang sangat spektakuler, yang insya Allah kejadian ini hanya sekali sepanjang perjalanan dunia ini. Apa gerangan peristiwa spektakuler tersebut? Tak lain adalah diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik langit pertama sampai langit ketujuh, menuju ke Sidratil Muntaha, berdialog dengan Allah. Setelah segalanya selesai, kembali lagi ke permukaan bumi. Kedengarannya biasa saja. Lalu kenapa dia spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, saat itu perjalanan paling cepat pakai kendaraan kuda. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Makkah Palestina saat itu pakai kuda? 1 bulan, PP 2 bulan. Sementara Nabi menceritakan kejadian Isra Mi'raj ini berangkat bukan 1 malam. Ayat mengatakan lailam, sebagian malam saja. Yang namanya 1 malam dari maghrib sampai subuh. Tapi ini Allah menjelaskan lailam, sebagian malam saja. Dek nagena siweni, tidak cukup 1 malam. Maka mereka tidak percaya. Bahkan Abu Jahal bilang, gila ini Muhammad. Masa dari Masjidil Haram bedek tadi malam, pagi ini ada lagi di sini. Mereka tidak masuk akal. Kenapa? Kejadian itu tidak mungkin bisa terjadi. Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan Muhammad yang punya mau, tapi Allah yang punya mau. Kita simak firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Kurang lebih terjemahan ayat ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang mustahil. Terima beres. Sama saja saya kasih contoh sederhana. Saya diundang ceramah ke Batu Licin. Saya berangkat jam 8 pagi dari Makassar. Tanpa sepengetahuan saya, ternyata ada semut ikut di kantongku. Jam 8 saya pergi. Tiba jam 9. Khotbah jam 12. Santap siang jam 1. Jam 2 balik ke Makassar. Jam 3 sebelum jam 4 saya sudah tiba di Makassar. Ternyata semut ini keluar dari kantong dan cerita kepada temannya semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Batu Licin. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi? Dia bilang tadi pagi, jam 8. Ada mah kau lagi siang di sini? Dia bilang, buktinya kau lihat matok ada di depanmu. Kata semut yang lain, tidak masuk di akal. Kau baru keluar saja dari rumah, dienjak kau mobil, mati kau. Nalepo ko oto. Kata semut, betul yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya jalan. Saya numpang di kantongnya Ustadz Das'ad. Dari rumahnya ke bandara naik mobil. Dari bandara ke Batu Licin pesawat. Pulang juga begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betul juga saya datang Batu Licin. Tidak masuk di akal. Semut bisa PP Batu Licin beberapa saat saja. Tapi bukan semut yang jalan. Siapa? Das'ad Latif yang jalan. Dia numpang di kantongnya Das'ad. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra Mi'raj. Bukan Nabi yang jalan. Tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kejadian Isra dan Mi'raj. Yang kita peringati seperti bulan saat ini. Bulan Rajab. Selalu diingatkan buat kita. Isra dan Mi'raj. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nabi diisrakan? Untuk apa Nabi diperjalankan? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. 1, tahun gajah. Tahun lahirnya Nabi. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pasukan gajah yang menghancurkan Ka'bah. Dengan izin Allah dihancurkan. Yang kedua, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang paling mencintai dan dicintai oleh Nabi meninggal pada tahun yang sama. 1, kakek beliau Abdul Muttalib
Dua, istri beliau Khadijah meninggal pada tahun yang sama. Maka Nabi pada saat itu menyebutnya disebut tahun duka cita. Mestinya wana Nabi tak sedih, Nabi duka cita. Pada saat Nabi berduka, datanglah perintah Allah melalui malaikat Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa dia jalan-jalan. Saya mau hibur dia. Kemana? Bukan ke Bali. Kemana? Bukan ke Eropa. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, saya saja pernah diundang ceramah ke Istana Wakil Presiden. Bangga saya. Undangan saya itu saya pertontonkan semua kepada keluarga aku di kampung. Ita Kocule, kau lihat ini. Saya diundang ke Istana Wakil Presiden. Baru Istana Wakil Presiden kita sudah bangga. Bagaimana kalau Allah yang mengundang? Allah mengundang malaikat melalui Jibril. Allah mengundang Muhammad. Muhammad, datang kau menghadap kepada Allah. Untuk apa? Nah, ada pertanyaan. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung naik ke langit? Kan boros. Dari Mekah bisa langsung ke langit. Dari Madinah bisa langsung ke langit. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa dulu? Kenapa mesti mutar-mutar? Kan bisa dari Mekah langsung ke atas langit. Allah menjawabnya dalam ayat berikutnya. Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Apa saja yang Allah perlihatkan kepada Nabi? Luar biasa perumpamaan. Nabi pernah melihat ada seorang petani yang menanam satu biji. Menanam satu biji. Hebatnya begitu dia tanam.